Halo guys. Perkenalkan, saya dari kelompok demokrasi ingin menyampaikan sesuatu berkaitan tentang demokrasi. Nama saya sendiri adalah Franz Klasisi Jonathan dan salah satu teman saya Leonardo Frederick. Jadi untuk berikutnya yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki arti yaitu bentuk sistem pemerintahan di mana rakyat yang paling berkuasa. Rakyat bertugas memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka. Pemerintahan didasarkan pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh dan dijalankan dengan prinsip perwakilan. Kemudian bagaimana sejarah demokrasi di Indonesia? Demokrasi berasal dari Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti rakyat, sedangkan kratos memiliki arti kekuasaan. Sistem ini dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Jenis-jenis demokrasi yaitu 1. Demokrasi langsung memiliki arti rakyat memiliki kekuasaan secara langsung dan terlihat dalam pengambilan keputusan. 2. Demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan. 3. Demokrasi campuran, sistem pemerintahan yang menggabungkan elemen-elemen dari demokrasi langsung dan perwakilan. 4. Demokrasi parlementer, sistem di mana eksekutif berasal dari legislatif dan bertanggung jawab kepada parlemen. 5. Demokrasi terpimpin, sistem yang diterapkan di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. 6. Demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan berdasar Pancasila. Kemudian tujuan demokrasi. Tujuan utama menciptakan masyarakat yang sejahtera, memberi kebebasan dan tanggung jawab kepada seluruh warga Indonesia. Nama saya Leonardo Frederick Valentino. Dan berikutnya tujuan umum. Yang pertama, memberikan kebebasan, menjamin kebebasan berpendapat, berserikat dan berekspresi bagi warga negara. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan keadilan, membangun kehidupan masyarakat yang adil dengan mengedepankan kejujuran dan keadilan. Ciri-ciri demokrasi. 1. Adanya jaminan HAM pasal 28A sampai B UUD 1945. Yang kedua, adanya jaminan kemerdekaan bagi warga negara untuk berkumpul dan beroposisi. Yang ketiga, perlakuan kedudukan sama bagi seluruh warga negara dalam hukum pasal 27 ayat 1 UUD. Yang keempat, kekuasaan yang dikontrol oleh rakyat melalui perwakilan yang dipilih rakyat, peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan. Yang kelima, jaminan kekuasaan yang telah disepakati bersama. Untuk prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, pemilu yang bebas, jujur dan adil agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Yang keempat, persamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan. Yang keenam, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir, kebebasan pers. Kelebihan demokrasi. Yang pertama, pemegang kekuasaan dipilih berdasarkan keinginan rakyat. Yang kedua, mencegah terjadinya monopoli kekuasaan. Yang ketiga, kesetaraan hak membuat setiap masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik. Untuk kekurangan demokrasi, yang pertama, kepercayaan rakyat mudah digoyahkan oleh pengaruh media. Yang kedua, kesetaraan hak dianggap tidak wajar karena oleh beberapa ahli. Karena pengetahuan politik setiap orang tidak sama. Yang ketiga, fokus pemerintah yang sedang menjabat akan berkurang saat menjelang pemilihan umum berikutnya. Terima kasih.